Perkembangan dunia pendidikan Indonesia memasuki era yang lebih dinamis dengan diluncurkannya kurikulum merdeka yang memberi ruang lebih besar bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Masalah yang dihadapi dalam rangka memberikan pelayanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik adalah selama ini pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran lebih didominasi oleh ceramah dan hafalan, mengandalkan teori yang sering kali membuat peserta didik merasa bosan dan kesulitan dalam untuk memahami konsep-konsep materi yang abstrak secara mendalam. Guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, dan belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, saya memilih menerapkan metode problem-based learning yang didukung teknologi. Peserta didik diajak memecahkan masalah nyata dengan didukung aplikasi simulasi interaktif PET. Aplikasi ini memungkinkan eksperimen virtual untuk memahami komponen rangkaian dan dampaknya. Metode ini penting karena pembelajaran berbasis masalah memberikan pengalaman langsung, melibatkan peserta didik dalam memahami dan menerapkan konsep secara praktis. Dengan PET, keterbatasan alat peraga fisik dapat diatasi sambil melatih keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kolaborasi. Adapun beberapa tantangan yang kami hadapi adalah, pertama, kesiapan peserta didik. Sebagian besar siswa masih terbiasa dengan metode tradisional, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pembelajaran mandiri dan eksplorasi. 2. Penguasaan teknologi. Tidak semua peserta didik terbiasa menggunakan komputer atau aplikasi seperti PET, sehingga diperlukan panduan intensif dari guru. Ketiga, keterbatasan waktu. Pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu untuk diskusi, eksperimen, dan presentasi, sehingga guru harus mengelola waktu dengan baik. Guru melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan berkomunikasi dengan orang tua. Guru merancang pembelajaran berbasis peserta didik dengan media menarik, seperti simulasi interaktif PET dan media kongres. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membuat rangkaian listrik secara sederhana menggunakan aplikasi PET. Siswa mengeksplorasi simulasi untuk memahami arus listrik dalam rangkaian seri dan paralel dibantu guru. Kelompok melakukan diskusi dan menganalisis hasil eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik menggunakan simulasi PET. Nah, nanti ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita ice breaking dulu biar kalian tambah semangat. Oke? Siap? Tepuk puno kawan. Tepuk puno kawan. Disika-sikane, di asem-asemat, di pepe-pepe truk, bacilu-bacato. Perhatikan anak-anak, posisi lampu yang ada di kelas kita ini posisi menyala atau mati? Mati. Coba Bu Ase akan menyalakan. Di sini ada saklarnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sekali saklar dinyalakan, ya. Lampunya ada berapa? Dua. Nyala semua atau bergantian? Nyala semua.
Anak, setelah kalian paham apa yang diterangkan Bu Asih tadi, sekarang kita mau praktek menggunakan simulasi PET. Sebelumnya silahkan kalian membuat kelompok. Ya, kelompok yang sudah ditentukan kursinya diputar menghadap ke meja. Nih, perhatikan anak-anak, sudah ya. Kita tinggal kasih saklar. Nah, kita saklarnya taruh di sini. Ini saklarnya masih terbuka atau tertutup? Terbuka, berarti sudah nyambung belum? Belum. Coba kita tutup ya. Apa hasilnya? Menyala atau tidak? Tancapkan. Nah, Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja dari kelompok 3. Saya membuat 2 kerja aliran listrik. Yang satu menggunakan 1 baterai, yang kedua menggunakan 2 baterai. Yang menggunakan 2 baterai lebih terang daripada menggunakan 1 baterai. pendekatan ini memastikan pembelajaran menarik, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Hasil yang didapatkan setelah penerapan pembelajaran problem-based learning dengan bantuan aplikasi simulasi interaktif PET adalah hasil belajar mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil ini juga diikuti dengan peningkatan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil kerja juga meningkat lebih baik. Berdasarkan hasil refleksi, masih ada kendala beberapa peserta didik mengalami kesulitan menggunakan aplikasi PET dan membutuhkan pendampingan serta perhatian guru dalam memberikan tugas kelompok. Dari keseluruhan proses, kami belajar bahwa pembelajaran berbasis masalah dengan dukungan teknologi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang abstrak. Kolaborasi antara peserta didik juga sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran problem-based learning. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Mari kita menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Salam satu profesi. Saya Kevin Chandra Saputra, siswa kelas 6 SDN Keadaan 1 Ngawi, siswa dari Bu Asih. Awalnya saya bingung menggunakan aplikasinya, tapi setelah dibimbing, saya bisa melakukan eksperimen sendiri. Bekerja dalam kelompok juga membantu saya memahami materi lebih cepat. Belajar seperti ini membuat saya lebih aktif. Saya bisa bertanya dan mencoba sendiri, tidak hanya mendengarkan penjelasan. Rasanya seperti benar-benar jadi ilmuwan. Nama saya Nabila Desa Azharin, peserta didik dari Bu Asih. Saya senang belajar dengan simulasi PET karena bisa langsung melihat bagaimana rangkaian listrik bekerja. Saya jadi lebih paham perbedaan rangkaian seri dan paralel dan belajarnya jadi lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istijabah Nur Hidayah, guru di SD Negeri Kandangan 1 Kenyapatan Ngawi. Saya adalah rekan guru dari Bu Sri Asih. Penerapan PBL dengan media simulasi PET sangat efektif. Peserta didik lebih antusias, aktif berdiskusi, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam. Meski ada tantangan teknis, pembelajaran ini berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi mereka.